Sar, kok Encangmu bisa terlibat, Sar? Aku juga nggak paham, tapi kayaknya menurut aku Encang tuh nggak tahu deh seluk-beluk perusahaan. SD aja nggak tamat. Ya kalaupun Encang tahu, paling masalah kontrakan aja. Atau mungkin Encang cuma diperalat doang sama mereka. Gue sependapat sih sama lo. Feeling gue ini cuman kayak permainan si Agus aja buat nguasain perusahaan mama. Lang, antum harus bisa merebut perusahaan itu. Masalahnya pengadilan. Gak mungkin Om Badun keseret ke pengadilan, padahal kan dia cuma diperalat. Dia cuma jadi boneka doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Aduh, nih celaka nih Pak Haji, celaka ini. Hah? Kecelakaan? Siapa yang celaka di mana? Bukan celakanya di mana. Saya habis dijebak sama anak-anak Kunanta. Terus gimana? Barusan, anak-anak Kunanta tuh nemuin saya. Mereka menyamar dan mengaku sebagai pengusaha dari Arab. Dan mereka berhasil membawa kabur company profil perusahaan kita. Iya, di situ kan tercantum nama Pak Haji sebagai direktur utama perusahaan ini, ya kan? Nah, saya khawatir nih, mereka kan curiga bahwa perusahaan kita ini milik Pak Rudi. Dan kalau hal itu sampai terjadi dan Elang membawa kasus ini ke pengadilan, bahaya. Mereka pasti akan tahu kalau Pak Rudi sedang memanipulasi perusahaan. Soalnya sebelum perusahaan ini dinyatakan bangkrut, perusahaan ini ternyata milik Ibu Gita. Aduh, kalau begini urusannya ntar gue keseret-seret juga lagi. Ya pastilah, kita pasti bakal diseret dan kita dipenjara. Gimana dong nih? Gue gak nyangka kalau urusan sampai begini. Mesti bagaimana nih? Nah, makanya gimana caranya Pak Haji itu mencegah Elang supaya dia tidak tahu kalau perusahaan ini milik Pak Rudi. Risol. Din, semua. Alhamdulillah ya. Sekarang ini udah sedikit lagi Kunanta akan selesai. Bener tuh Bang Muklis. Kalau kita kerja bakti pasti cepet kerjaannya. Patah kan yang bilang tuh, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Balik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kenapa muka lo sempet begitu? Hah? Lagi ada masalah? Berantem lagi melang? Kan gue udah bilang jangan deket-deket sama dia. Ini bukan masalah sama Elang, Cang. Ini sama Encang. Lah, kenapa sih sama gue? Cang, kenapa Cang mau sih jadi direktur bohong-bohongan di perusahaannya Pak Agus? Maksud lo apaan? Sarah tahu kok, Encang tahu maksudnya Sarah apa. Kenapa sih Encang mau jahatin Elang? Emang apa salahnya Elang, Cang? Cang tahu nggak? Sekarang Elang sama mamanya lagi nyewa pengacara untuk ngasusin perkara ini, Cang, ke pengadilan. Karena Pak Rudi udah seolah-olah ganti nama perusahaan jadi nama orang lain, yaitu Cang Badrun jadi direkturnya. Ini tuh udah penipuan. Penipuan ini pasti kebongkar, Cang. Kalau udah kebongkar, Encang Badrun bisa masuk pengadilan karena udah sekongkol sama Pak Rudi. Kalau nggak gini, lu bantuin gua ngomong sama Elang deh. Kalau nggak lu bujukin Elang supaya jangan bawa ini ke pengadilan deh. Gimana caranya lu tolongin Cang lo deh. Maafin Sarah, Cang. Tapi Elang sama mamanya emang punya hak untuk mengadukan ini ke pengadilan. Sarah nggak bisa ngebantu apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang.
Gimana, Lang? Ya, jadi tadi kita udah dapetin company profile-nya, ada di Rahmat sekarang. Ya, jadi ternyata Om Badun tuh direktur utama perusahaan itu. Elang yakin kalau perusahaan itu tuh dipimpin sama papa dari dalam penjara. Dan Om Badun cuma boneka doang di situ. Mas Rudi itu benar-benar keterlaluan. Besok Mama akan telepon pengacara Mama agar perusahaan yang dipegang Mas Rudi itu bisa kembali ke kita ya, Lang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai, aduh, Mai ini Iya, gawat Bang. banget, Mai. Apanya yang gawat sih, Bang? Ini si Elang ternyata udah tahu kalau gua jadi direktur bohong-bohongan. Nah, dia itu cari pengacara, mau gugat dan bawa ke pengadilan.